Di zaman ini, seringkali kita jumpai hampir semua orang memakai dan menggunakan gadget di setiap kegiatan kehidupan keseharian mereka, bahkan tak luput pula saat ibadah, baik sebelum maupun sesudah salat. Yang miris adalah setelah salat, mereka langsung melihat gadget, dan yang membuat riris adalah saat khotbah Jumat pun banyak yang menyalakan dan memainkan HP bagi gadget. Astagfirullah. Hal ini menjadi musibah tatkala menjadi suatu kebiasaan yang merugikan kita dalam aspek kehidupan, bahkan ibadah. Ketika HP gadget memanggil, lalu pimpinan, atasan dalam pekerjaan memanggil, secepat mungkin kita menanggapi, bahkan merespon berlebihan apapun kondisi dan keadaan saat itu. Namun, tatkala Allah Azza wa Jalla yang memiliki segalanya, yang maha besar dan maha segalanya, memanggil melalui azan yang berkumandang di setiap sudut-sudut kota maupun desa, insan yang tak merasa bersalah tersebut sengaja datang terlambat. Bahkan, kadangkala sengaja mengakhirkan salat dan sampai pura-pura tidak mendengar suara azan. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, إن الإنسان كل من تأخر عن الصف الأول والثاني أو الثالث أي في الصلاة ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح والعياذ بالله. Artinya, tatkala manusia terlambat dari menempati saf pertama, kedua, atau ketiga yakni dalam salat, maka Allah buat hatinya suka mengakhirkan semua amal saleh. Wal Iyaizu bilang, Syarah Riyadus Shalihin 5:111. Pengaruh yang dikhawatirkan bagi seorang yang terlambat dan bahkan meninggalkan salat dalam kehidupannya adalah mulai hilang rasa amal dan tentram dalam kehidupannya. Satu contoh, tatkala ia dengan sengaja meninggalkan salat subuh, maka bisa dipastikan aktivitas dia pada hari itu akan terganggu dan akan merusak produktivitas pekerjaan. Perumpamaan yang pertama, karena seorang sibuk dan mengejar hartanya sampai lupa salat, maka dinisbatkan seperti halnya karun. Perumpamaan yang kedua, karena cinta akan jabatan dan kekuasaan, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perumpamaannya seperti Fir'aun dan Haman. Mereka melambangkan seorang yang buta akan kekuasaan dan jabatan. Dan perumpamaan yang terakhir atau perumpamaan yang ketiga, yakni manusia yang terlalu sibuk dalam mengejar harta dunia, mengejar harta perdagangan dunianya dan perniagaannya, dinisbatkan pada nama Ubay bin Khalaf. Mereka itulah nama-nama yang kekal sebagai perumpamaan orang kafir yang telah menyia-nyiakan dan meninggalkan salat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga hidayah dan keistiqamahan kita, mengaruniakan keberkahan dan keikhlasan dalam setiap amal yang kita perbuat. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan meminta perlindungan pada Allah, agar kita terhindar dari fitnah dan perbuatan keji, yakni meninggalkan dan menyia-nyiakan salat. Termasuk di antaranya, terhindar dari tidak memperhatikan syarat sah salat dan rukun salat, tidak khusyuk dalam salat, dan terhindar dari sifat malas dalam melaksanakan ibadah salat. Sekian video dari saya sahabat Islam. Bantu dan support saya sahabat Islam dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, supaya tidak ketinggalan video dari saya sahabat Islam. Thanks for watching semuanya.